Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Devina Adelia Putri, NIM 06141282002522. Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada video ini saya akan membuat video pembelajaran tentang perkembangan nilai agama dan moral untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perkembangan nilai agama dan moral yang diampu oleh Ibu dosen kami, yaitu Ibu Dr. Sri Sumarni, Magister Pendidikan, dan Ibu Mahyumi Rantina, Magister Pendidikan. Materi yang saya bahas yaitu perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini, yaitu materi yang diberikan mengenai 1. Hakikat perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Yang kedua, tahapan perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Yang ketiga, metode perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Dan yang terakhir, karakteristik perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Yang pertama yaitu hakikat perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Aristoteles mengatakan, sebuah masyarakat yang budayanya tidak memperhatikan pentingnya mendidik good habits, melakukan kebiasaan berbuat baik, akan menjadi masyarakat yang terbiasa dengan hal buruk. Dalam Hidayat 2015. Oleh karena itu, pengembangan nilai agama dan moral dalam pendidikan anak usia dini menjadi sangat penting dan diharapkan dapat berperan dalam membentuk karakter bangsa yang bermoral dan bermanfaat. Selanjutnya yaitu perkembangan moral adalah perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Perkembangan moral memiliki dimensi interpersonal yang mengatur aktivitas seseorang ketika dia terlibat dalam interaksi sosial, dan di mana dimensi interpersonal yang mengatur interaksi sosial dan penyelesaian konflik dalam santrok. Perkembangan moral berkaitan dengan aturan-aturan dan ketentuan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, tahapan perkembangan agama anak usia dini. Menurut Hams dalam Akbar 2019 halaman 55, membagi tahapan perkembangan agama pada anak menjadi 3, yaitu 1. Tahap quartile atau tingkat dongeng. Tahap ini dialami anak usia 3-6 tahun. Pada tahapan ini, anak membangun konsep ketuhanan berdasarkan hayalannya. Misalnya mengenal Tuhan sebagai raksasa, hantu, malaikat bersayap, dan sebagainya. Yang kedua, tahap realistis atau tingkat kenyataan. Tahap ini dialami anak usia 7-12 tahun. Pada tahapan ini, anak lebih cenderung mengenal agama dengan lebih konkret. Yang ketiga, tahap individualistik atau tingkat individu. Pada tahap ini, anak sudah mulai menentukan pilihan terhadap suatu model agama tertentu. Tahap ini dialami oleh anak usia 13-18 tahun yang terbagi atas 2 golongan, konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif. Adapun menurut Imam Bawani dalam Surunin 2004 halaman 56, membagi fase perkembangan agama pada anak-anak menjadi 4 bagian, yaitu fase dalam kandungan. Untuk memahami perkembangan pada masa ini sangatlah sulit, apalagi yang berhubungan dengan psikis rohani. Yang kedua, fase bayi. Pada fase kedua ini juga belum banyak diketahui perkembangan agama pada seseorang anak. Namun, isyarat pengenalan ajaran agama banyak ditemukan dalam hadis seperti mendengarkan azan dan iqomah saat kelahiran anak. Yang ketiga, fase kanak-kanak. Masa ketiga ini merupakan saat yang tepat untuk menanamkan nilai keagamaan. Pada fase ini, anak sudah mulai bergaul dengan dunia luar. Yang keempat yaitu fase masa sekolah. Seiring dengan perkembangan aspek jiwa lainnya, perkembangan agama juga menunjukkan perkembangan yang semakin realistik. Hal ini berkaitan dengan perkembangan intelektual. Selanjutnya, tahapan perkembangan moral anak usia dini. Menurut Harlock, tahap-tahap perkembangan menurut Harlock ada 3, yaitu 1. Perkembangan kuantitas menuju kualitas, bahwa pada awal perkembangan moral, anak tidak memperhitungkan unsur motivasi. Yang kedua, ketaatan mutlak menuju inisiatif pribadi atau yang biasa disebut tingkatan autonomos atau otonomi.
yang artinya anak-anak akan mulai bermain dengan peraturan yang dapat diubah sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Yang ketiga, kepentingan diri menuju kepentingan orang lain, bahwa pada tingkatan ini moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Adapun menurut Jean Piaget, tahap moralitas heteronomos morality yang terjadi pada anak usia 4-7 tahun, yakni anak berpikir tentang keadilan dan peraturan bersifat objektif. Yang kedua, tahap transisi, yakni terjadi pada usia anak 7-10 tahun. Maksudnya adalah anak menunjukkan sebagian sifat dari tahap moralitas heteronom. Yang ketiga, tahap moralitas autonom atau autonomous morality terjadi pada usia 10 tahun ke atas, di mana anak menyadari bahwa peraturan diciptakan oleh manusia. Adapun yang ketiga, menurut Kohlberg membagi perkembangan moral menjadi 3, diantaranya tingkat prakonvensional terjadi pada anak usia dini dan sekolah dasar usia 4-10 tahun. Tingkat pertama prakonvensional dibagi 2 tahap, yaitu tahap orientasi hukum dan ketaatan, dan tahap individualis dan tujuan. Yang kedua, tingkat kedua yaitu konvensional. Dalam tingkat ini, anak harus mentaati moral yang didasarkan dalam standar-standar oleh internal. Tingkat ini dibagi 2 tahap. Tahap pertama, norma-norma interpersonal, dan tahap kedua, moralitas sistem sosial. Tingkat ketiga yaitu pasca konvensional adalah tingkat tertinggi dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Untuk tingkat ini, moralitas harus benar-benar diterapkan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Tahap pertama, anaknya ini harus memiliki keyakinan terhadap moral. Tahap kedua, anak menyesuaikan dengan standar sosial dan cita-cita internal untuk menghindari keancaman sosial. Selanjutnya yaitu metode perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Metode nilai-nilai agama moral anak usia dini, pengembangan nilai-nilai moral dan agama anak dapat dikembangkan melalui metode sebagai berikut. 1. Metode bercerita. Metode bercerita dapat dijadikan metode untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Adapun yang kedua yaitu metode bernyanyi. Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. Yang ketiga yaitu metode bersyair. Pendekatan pembelajaran melalui kegiatan membaca saja merupakan salah satu kegiatan yang akan menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia pada diri anak. Yang keempat yaitu metode karya wisata. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan aspek perkembangan anak taman kanak-kanak yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelima yaitu metode pembiasaan. Metode pembiasaan terkait dengan penanaman moral lebih banyak dilakukan melalui pembiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Adapun yang keenam yaitu metode bermain. Metode bermain ternyata banyak sekali terkandung nilai moral, diantaranya mau mengalah, kerjasama, tolong menolong, budaya antri dan muhabbah teman. Yang ketujuh yaitu metode outbound. Metode outbound merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan anak untuk bersatu dengan alam. Adapun yang kedelapan yaitu metode bermain peran. Metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada anak TK. Dengan bermain peran, anak-anak akan mempunyai kesadaran merasakan jika ia menjadi seorang yang dia perankan dalam kegiatan bermain peran. Adapun yang kesembilan yaitu metode diskusi. Metode ini adalah metode untuk mendiskusikan tentang suatu peristiwa. Adapun yang ke-10 yaitu metode keteladanan menurut Cepi Cahyono. Guru moral ideal adalah yang dapat menempatkan dirinya sebagai fasilitator, pemimpin, orang tua, dan bahkan dapat menyandarkan kepercayaan serta membantu orang lain dalam melakukan refleksi. Selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Pada anak usia 0-1 tahun, anak senang mendengarkan musik religi atau islami, senang mendengarkan senandung doa. Pada usia 1-2 tahun, anak mampu menirukan sepatah dua patah kata dalam bacaan doa, menirukan sebagian kecil dari kegerakan ibadah mengenal nama Tuhan Allah. Pada usia 2-3 tahun, mengikuti senandung lagu keagamaan, meniru gerakan beribadah, mengucapkan salam. Yang
pada usia 3-4 tahun mengikuti bacaan doa secara lengkap, menyebutkan contoh makhluk ciptaan Tuhan, mampu menyebut nama Allah, mengucapkan kata-kata santun seperti maaf, tolong, dan lain-lain. Selanjutnya, pada usia 4-5 tahun, anak mampu berdoa sebelum dan sesudah makan, tidur, aktivitas lainnya, mampu membedakan ciptaan Tuhan dan benda-benda mainan buatan manusia, membantu pekerjaan ringan orang tuanya, dan mengenal sifat-sifat Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Pada usia 5-6 tahun, anak mampu menghafal beberapa surah dalam Al-Quran seperti surah Al-Ikhlas, An-Nas, mampu menghafal gerakan sholat secara sempurna, dan mampu menyebutkan beberapa sifat Allah, menghormati orang tua, menghargai teman-temannya, dan menyayangi adik-adiknya atau anak di bawah usianya, serta mengucapkan syukur dan terima kasih. Itu saja pemaparan video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.